Halo semua, perkenalkan nama saya Adam Waril Bahtiar. Pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Tapi sebelum itu, apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata buatan Microsoft, di mana nanti kita bisa membuat dokumen maupun surat menggunakan software tersebut. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel. Seperti yang kita tahu, tabel bisa kita gunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris, supaya data kita jauh lebih mudah terbaca dan menarik. Nah, bagaimana caranya membuat tabel di dalam Microsoft Word? Caranya mudah. Kita akan punya 3 cara yang disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Kita mulai dengan cara yang pertama ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke tab menu di bagian atas dari Microsoft Word. Di sana akan ada tab menu Insert. Kita klik dulu tab menu Insert-nya. Setelah itu, kita akan bisa dengan jelas melihat ada menu Tables yang ada di sana. Arahkan kursor kita ke sana dan klik. Nah, sekarang muncul tampilan. Tidak perlu khawatir. Kita akan mulai dulu dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, ini cara yang paling mudah. Kita tinggal menyorot kolom-kolom atau kotak-kotak kecil yang ada di menu tersebut untuk menentukan ukuran dari tabel kita. Misal, pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tabel ukuran 4 kolom dan 5 baris. Caranya cukup mudah. Arahkan kursor ke kolom keempat dari kotak-kotak kecil tersebut. Kemudian kita akan tarik ke bawah sebanyak 5 baris. Kalau sudah berukuran 4 kali 5, di sana akan ada tulisan 4 kali 5. Kita tinggal klik saja sekali dan kita lihat tabelnya sudah muncul di dalam Microsoft Word. Cukup mudah bukan? Cara kedua, tentunya kita mengakses menu yang sama seperti tadi. Kalau lupa, saya ingatkan lagi ya. Kita klik tab menu Insert, klik sekali. Kemudian kita akan melihat menu Tables. Kita klik juga di sana. Setelah klik, di sana akan ada tulisan Insert Tables. Arahkan kursor ke tulisan tersebut, lalu klik sekali. Nah, setelah kita mengklik, Microsoft Word akan menampilkan dialog yang akan bertanya kepada kita, mau berapa jumlah kolom dan jumlah baris pada tabel yang kita buat. Kita samakan dengan contoh yang sebelumnya. Kita punya tabel dengan ukuran 4 kolom dan 5 baris. Maka kita tinggal isikan number of columns diisi dengan angka 4 dan number of rows kita isi dengan angka 5. Sesudah itu, kita klik tombol OK. Dan bim salah bim, sekarang tabelnya tersedia di Microsoft Word. Oke, cara ketiga. Ini adalah cara terakhir yang kita bisa gunakan untuk membuat tabel di Microsoft Word. Caranya adalah kita harus mengetikkan dulu teks yang terlihat pada layar. Perlu diingat, antar teks dipisahkan dengan suatu simbol yang sama. Dalam kasus ini, kita menggunakan tanda titik koma, atau dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah semikolon. Apabila sudah mengetikkan teks-teks yang muncul di layar ini, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal lakukan penyorotan dari teksnya. Caranya untuk menyorot adalah kita klik kursor di teks bagian awal, lalu klik dan tahan, jangan dilepas. Kemudian tarik sampai sejauh mana kita ingin menyorot teksnya. Dalam kasus ini, kita akan menyorot seluruh teks yang kita sudah ketikkan tadi. Apabila sudah dalam kondisi tersorot, maka langkah berikutnya, sama seperti tadi, kita masuk ke tab menu Insert, kemudian pada menu Tables, kita klik. Di situ akan ada pilihan Convert Text to Tables. Saya ulangi, Convert Text to Tables. Kita klik sekali di sana. Nah, kalau sudah,
Secara otomatis, kalau teks yang tadi diketikkan dengan benar dan menggunakan tanda titik koma, maka Microsoft Word akan langsung mengisikan jumlah kolom dan jumlah barisnya. Yaitu dalam kasus ini ada 3 kolom dan 4 baris. Setelah itu, kita klik OK. Dan jadilah tabel di Microsoft Word dengan isian teks yang sudah tadi kita ketikkan sebelumnya. Itulah tadi 3 cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Nah, tadi kita sudah berhasil membuat tabel ya. Langkah berikutnya, kita akan memperindah dan menghias tabelnya. Tentunya kita tidak mau dong bahwa tabel yang kita buat hanya berwarna hitam dan putih seperti ini. Caranya simple, sorot dulu tabel yang mau kita hias. Cara menyorotnya sama, kita tinggal klik di bagian pojok kiri atas dari tabelnya, lalu kita tarik sampai ke bagian akhir dari tabelnya. Atau ada cara mudahnya teman-teman, kita tinggal klik icon yang ada di pojok kiri atas dari tabelnya. Klik saja sekali, dan otomatis tabelnya akan tersorot. Setelah memastikan tabelnya tersorot dengan baik, maka kita akan bisa melihat menu baru bernama Table Design. Kita klik di tab menu Table Design tersebut. Di sana kita akan melihat berbagai macam pilihan untuk kita menghias tabel. Kita fokus dulu saja untuk menghias tabel stylenya. Caranya adalah kita bisa mengklik tanda panah ke bawah di bagian Table Styles. Klik saja sekali, dan kita akan bisa melihat berbagai macam pilihan hiasan maupun warna dari tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Pilih saja salah satu yang teman-teman suka. Apabila sudah, klik, dan themes atau style yang tadi sudah dipilih akan diaplikasikan ke tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah kita belajar menghias tabel, di sini kita juga akan belajar bagaimana cara memanfaatkan tabel-tabel yang sudah dibuatkan oleh Microsoft Word. Jadi, selain kita bisa membuat tabel kita sendiri, Microsoft Word sudah menyediakan berbagai macam pilihan tabel yang kita bisa langsung gunakan. Caranya mirip seperti tadi ketika kita membuat tabel. Masuk ke tab menu Insert, kemudian kita klik menu Tables, dan di bagian bawah dari menu ini akan ada tulisan Quick Tables. Kita arahkan kursor kita ke sana perlahan, dan apabila sudah terarahkan, maka akan muncul pilihan-pilihan tabel yang bisa kita gunakan. Contoh, ada kalender 1, kalender 2, dan seterusnya. Misal, saya pilih kalender 2. Tinggal arahkan kursornya ke kalender 2, lalu klik pada mouse. Dan tampillah Quick Tables yang sudah disediakan oleh Microsoft Word di area dokumen yang kita buat. Selain cara-cara yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya, ada cara yang menarik lainnya loh untuk membuat tabel di Microsoft Word. Kita bisa saja memanfaatkan Draw Table. Nah, fitur ini memungkinkan kita menggambar sendiri tabel yang ingin kita buat. Caranya tentunya mirip seperti tadi. Kita masuk ke tab menu Insert, kemudian pada menu Tables, kita klik. Lalu di sana akan ada tulisan Draw Tables. Arahkan kursor kita ke sana, lalu klik. Sesudah mengklik, arahkan kursor kita ke area dokumen tempat di mana tabel kita akan dibuat. Tentunya sekarang kita melihat bentuk kursor dari mouse kita itu akan bergambar seperti pensil. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal tentukan titik awal di mana kita mau membuat tabel, lalu klik kiri di mouse dan tahan. Jangan dilepas dulu. Kemudian, tarik sejauh mana tabel yang kita ingin buat. Kalau sudah pas, tinggal kita lepaskan, dan jadilah tabel yang kita buat dengan menggunakan fitur Draw Tables. Tadi kita sudah mencoba membuat tabel dengan berbagai macam cara dan juga menghiasnya.
Nah, setelah tabel kita terbentuk, maka langkah berikutnya adalah mengisikan data ke dalam tabel tersebut. Sebetulnya caranya cukup mudah. Kita tinggal mengklik ke bagian tabel yang mau kita isikan data di dalamnya. Tinggal kita klik salah satu kotak yang ada dalam tabelnya, lalu mulailah mengetik menggunakan keyboard. Nah, akan ada kondisi di mana kita membutuhkan penomoran pada tabel yang kita buat. Sebagai contoh, misal, dalam kolom yang pertama, kita ingin mengisikan data nomor, di mana nomor itu biasanya datanya diisi dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentunya, kalau kita mempunyai tabel yang jumlah barisnya begitu banyak, ini akan merepotkan kalau kita isi satu persatu. Di Microsoft Word, ada cara mudahnya loh. Caranya, kita tinggal sorot bagian tabel yang mau kita isikan penomoran secara otomatis. Sebagai contoh, misal kita sorot kolom pertama. Cara menyorotnya jangan lupa lagi ya. Klik, tahan, lalu tarik sejauh mana yang mau kita sorot. Nah, setelah kita memastikan kolomnya tersorot dengan baik, maka langkah berikutnya kita masuk ke tab menu Home. Kita klik dulu tab menunya, lalu pada bagian submenu paragraph, kita bisa melihat ada tulisan atau icon numbering. Arahkan saja yang ada angka 1, 2, dan 3-nya. Setelah itu, kita klik sekali, dan kita pilih jenis penomoran yang mana yang mau kita gunakan. Sebagai contoh, misal kita bisa saja memilih yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila sudah, kita tinggal klik pada menu numberingnya, lalu nomor akan muncul secara otomatis pada kolom yang sudah kita sorot tadi. Dan itulah cara untuk kita membuat numbering otomatis atau penomoran otomatis di Microsoft Word. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah belajar menghias tabel. Tapi menghias tabelnya masih memanfaatkan pilihan-pilihan yang disediakan oleh Microsoft Word. Tentunya terkadang kita ingin dong bahwa tabel yang kita hias itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya kita bisa memanfaatkan fitur yang disebut Borders and Shading. Nah, untuk bisa mengakses menu ini, kita pilih terlebih dahulu tabel yang mau kita hias. Cara milih atau sorotnya sama ya. Kita klik saja icon yang ada di pojok kiri atas dari tabelnya kita. Kemudian akan muncul menu Table Design. Nah, kalau kita lihat di sana akan ada menu Borders dan ada menu Shading. Di sana ada menu Line Style. Kita klik saja, tidak perlu takut. Di sana akan ada berbagai macam pilihan. Ada yang garis utuh, ada yang garis putus-putus, dan ada garis yang double. Nah, silakan pilih salah satu. Apabila sudah, kita juga bisa menentukan ketebalan dari garis pembatasnya atau bordernya. Caranya adalah kita klik menu Line Weight. Nah, di sini ada angka-angka yang menunjukkan ketebalan dari garisnya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin tebal garis pembatasnya. Pilih saja salah satu, misalkan 3 poin. Nah, sekarang kita pilih ya yang 3 poin. Arahkan kursornya ke sana, lalu kita klik. Belum selesai sampai di sini, kita juga bisa merubah warna dari garis pembatasnya. Silakan saja kita klik menu Pen Color. Ada berbagai macam pilihan warna yang kita bisa pilih. Nah, setelah kita melakukan pemilihan ke ketiga menu tadi, mulai dari Line Style, kemudian ada Line Weight, dan ada Pen Color, kemudian tugas terakhir dari kita adalah mengaplikasikannya ke border yang ada di tabel kita. Caranya adalah masuk ke menu bordersnya, kemudian klik tanda panah ke bawahnya, kemudian pilih All Borders. Karena apa? Karena kita mau mengaplikasikan semua style yang tadi itu ke seluruh bagian border yang ada pada tabel yang kita punyai. Setelah diklik, mari kita lihat tabelnya. Dan hasilnya, sekarang bordernya sudah berubah. Selain mengubah border dari tabel yang kita punya, kita juga bisa menghias tabel dengan cara memanfaatkan fitur shading. Berbeda dengan border, di mana border adalah garis pembatasnya, maka shading
adalah fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan warna ataupun style ke bagian kotak-kotak yang ada di dalam tabelnya. Untuk bisa memanfaatkan fitur ini, caranya sama seperti kita memanfaatkan border ya. Kita pilih dulu tabelnya. Setelah kita memilih tabelnya, maka di bagian tab menu Table Design akan ada menu Shading. Kita klik tanda panah ke bawahnya, lalu kita bisa melihat berbagai macam pilihan warna yang bisa kita pilih tentunya. Misal, saya pilih warna kuning. Kalau sudah, klik saja di warna kuningnya, dan maka warna kuning tersebut akan diberikan atau diaplikasikan ke warna di kotak-kotak pada tabel yang kita miliki. Itulah bagaimana cara kita menggunakan border dan shading. Oke, itu tadi adalah cara-cara untuk kita menghias tabel menggunakan fitur border dan shading. Selain menyisipkan tabel pada Microsoft Word, tentunya kita juga bisa menyisipkan objek-objek lainnya loh di Microsoft Word. Salah satu yang paling sering digunakan adalah menyisipkan header dan footers. Jadi, apa itu headers dan footers? Header dan footer adalah sebuah teks area di mana kita bisa mengetikkan contoh nama kita, judul dokumen, atau informasi terkait dokumen tersebut yang akan dimunculkan di bagian atas dari dokumennya, itu kalau header, sementara kalau footer akan dimunculkan di bagian paling bawah di dokumen. Apabila kita memanfaatkan header dan footers, maka seluruh teks yang kita ketikkan akan muncul di seluruh halaman. Nah, kita coba dulu bagaimana cara kita membuat headers. Caranya, kita masuk ke tab menu Insert. Biasa, kita klik lagi di sana. Sesudah kita klik, akan ada menu bertuliskan headers dan footers. Nah, sesudah itu, kita bisa mulai menginputkan mulai dari headers dulu. Nah, kita pilih dulu menu headersnya. Setelah itu, kita bisa melihat berbagai macam pilihan. Apakah tulisannya mau ditampilkan di bagian kiri, tengah, atau kanan di bagian atas dokumen kita. Nah, sebagai contoh, kita pilih saja yang bagian kiri atas. Kalau sudah, kita klik. Nah, setelah itu, kita tinggal mengetikkan teks yang mau kita munculkan di headers. Teksnya seperti yang terlihat di sini ya. Apabila sudah mengetikkan teks yang sudah muncul di layar, maka langkah terakhirnya adalah kita klik tombol Close Headers dan Footers. Nah, sekarang coba kita cek apakah headersnya sudah ada di dokumen kita. Caranya adalah kita scrolling down mouse kita atau scrolling up, tergantung kondisi dokumen kita, dan kita bisa melihat di bagian paling atasnya ada teks yang tadi kita sudah ketikkan. Nah, itulah tadi cara membuat headers. Sekarang kita akan belajar membuat footers. Footers tadi akan muncul di bagian bawah dari dokumen. Biasanya footers digunakan untuk menyajikan informasi mirip seperti headers, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah untuk memberikan nomor pada halaman dokumen kita. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti headers. Masuk dulu ke tab menu Insert, lalu kita akan melihat ada grup menu headers dan footers. Di sana akan ada menu footers. Kita klik sekali. Nah, kalau sudah diklik, akan muncul berbagai macam pilihan seperti layaknya header yang tadi kita buat. Nah, akan tetapi, pada prakteknya, kita lebih sering menggunakan page of numbers. Menu itu bisa kita akses di bagian bawah footer. Kita klik saja. Nah, di sana akan ada pilihan tempat di mana nomor halamannya mau diletakkan. Misal, kita pilih saja di bagian kanan bawah dari dokumen kita. Cukup kita klik. Apabila sudah, kita tinggal menekan tombol Close Header dan Footers. Sekarang kita cek ya. Kita scrolling down atau scrolling up dokumen kita. Nah, kalau kita sudah lihat, di bagian bawahnya akan ada nomor halaman yang sudah tadi kita berikan. Nomor halaman ini akan muncul di setiap halaman. Tentunya tidak akan sama ya teman-teman, tapi akan berbeda antara halaman satu dengan halaman berikutnya. Nah, itulah tadi cara kita memanfaatkan headers dan footers.
Selain tabel dan header dan footer, kita juga bisa menyisipkan objek-objek lainnya loh di dalam Microsoft Word. Salah satunya, kita juga bisa menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Caranya, kita masuk ke tab menu Insert, kemudian di sana kita bisa melihat ada grup menu bernama Illustration. Nah, di bagian paling kirinya ada pilihan Pictures. Kita klik saja sekali di sana. Apabila sudah, maka akan muncul dialog yang menanyakan di mana gambar di komputer kita itu disimpan. Misal, saya di sini memilih gambar nasi uduk. Saya tinggal pilih gambar nasi uduk dengan cara mengklik sekali di sana, kemudian klik tombol Insert. Dan gambar nasi uduk sekarang sudah masuk ke dalam dokumen Microsoft Word yang saya miliki. Itulah cara untuk menyisipkan gambar apabila gambarnya ada di dalam komputer yang kita miliki. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyisipkan gambar di dokumen Microsoft Word. Berikutnya, kita juga bisa menyisipkan bentuk-bentuk di Microsoft Word. Nah, apabila kita ingin menyisipkan bentuk, caranya mirip seperti tadi. Kita masuk dulu ke tab menu Insert. Kita klik sekali di sana, lalu pada grup menu Illustration, kita bisa melihat ada pilihan menu Shapes. Kita klik saja. Misal pada kasus ini, saya ingin menginputkan persegi panjang. Apabila sudah, kita tinggal klik di area dokumen tempat di mana objek kita mau disimpan. Kemudian klik dan tahan, serta tarik. Tentukan seberapa besar bentuk atau shapes yang mau kita inputkan atau sisipkan ke dalam Microsoft Word. Apabila sudah cocok, tinggal kita lepaskan klikan kita, dan bentuk yang kita sisipkan akan muncul di dokumen Microsoft Word. Hal menarik lainnya, kita juga bisa memanfaatkan Smart Art. Untuk bisa memanfaatkan fitur ini, caranya kita sama lagi masuk ke tab menu Insert, lalu ada pilihan menu Smart Art. Kita klik sekali di sana. Nah, kita bisa melihat banyak sekali pilihan di sana. Sebagai contoh, saya pilih yang dengan tanda panah paling besar di bagian yang ini ya. Nah, apabila sudah, maka list atau bagan yang muncul untuk prosesnya akan muncul di sana. Itulah tadi cara kita untuk membuat atau memanfaatkan Smart Art di dokumen Microsoft Word kita. Nah, pada bagian terakhir, kita akan mencoba menginputkan chart. Caranya, kita masuk ke tab menu Insert, lalu pada submenu atau grup menu Illustration, kita bisa melihat menu chart. Kita klik dulu di sana, dan apabila sudah diklik, kita bisa melihat banyak sekali pilihan chart yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebagai contoh, pada kasus kali ini, kita akan menggambar kolom chart. Kita klik di bagian kolom chart, dan setelah kita memilih kolom chart, kita masih bisa melihat banyak sekali pilihan-pilihan kolom chart yang kita bisa aplikasikan ke Microsoft Word kita. Pilih saja salah satunya pada pilihan yang pertama ini. Apabila sudah, maka chart yang kita pilih akan dimunculkan di dokumen Microsoft Word kita. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita menyisipkan chart pada dokumen Microsoft Word kita. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyisipkan tabel, header dan footer, lalu objek-objek lainnya seperti gambar, chart, dan Smart Art ke dalam Microsoft Word yang kita miliki. Lalu berikutnya kita akan belajar apa lagi ya? Nah, tentunya jangan bosan. Mari kita terus saksikan pembelajaran-pembelajaran berikutnya pada video-video yang lain ya. Saya Adamor Bahtiar, undur diri. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tonton video berikutnya ya. Dadah!